Apes. Aduh. Oke. Terima kasih. Salam apa ya? Sampurasun untuk sobat master semua dimanapun kalian berada dan tetap sehat. Apanya yang sehat? Juaraga. Jadi kalau orang ada sehat tuh kan sehat itu fisik. Ya. Mentalnya katanya juga Betul. sehat lah ini. Jadi bahasnya kalau fisik sehat mental tangannya. Betul. Ini saya panggilnya apa biar Tibop aja. Oke. Ini Kang Tibo boleh Ya. kita berkisah nih. Ini alumni malam minggu merupakan proses perjalanan. Kang Tibo dulu mungkin sebelum kenal dengan Nyonya, bagaimana proses malam minggu? Sebenarnya nggak boleh ketahuan sama istri, takut ketahuan aslinya. Masalahnya dulu malam minggu saya itu saya lebih banyak menghabiskan bersama teman-teman dengan alasan kekasih atau pacar. Kenapa malam minggu tidak sama pacar? Sama pacar mah bisa malam yang lain. Sama teman-teman kan kita ketemunya jarang. Jadi pas malam minggu itu waktunya kumpul sama teman-teman. Sebetulnya itu hanya alasan. Karena kalau salah satu didatengin karena pacarnya dulu banyak soalnya jadi gitu. Selain itu juga kita malam minggu itu selalu dari dulu mengisi hari-harinya itu, kalau zaman sekarang mungkin sudah banyak ya yang bahasanya berbagi nasi. Itu kita lakukan dari dulu. Itu dari tahun 89. Tua banget. Ya. Sudah kita lakukan itu. Ketika pertama saya kuliah di Bandung, saya baru balik lagi ke Bandung, itu kuliah, itu kita kumpul sama teman-teman, bosan dengan kehidupan malam yang rutinitasnya seperti itu dan itu lagi, jadi akhirnya kita mengalihkan. Jadi sebetulnya saya teh baheulana budak clubbing gitu. Budak clubbing. Ya. Hanya bagaimana bisa bergulir akhirnya menjadi satu topik berbagi dari clubbing ke berbagi. Nah, dari mana? Kebosanan. Oke, Jenuh. Kondisi itu dengan kondisi aktivitas yang kita masuk ke satu tempat, terus jam segini sampai jam segini pasti kita begini. Nanti jam segini sampai jam segini pasti kita begini. Dan pada akhirnya kita pulang dalam keadaan tidak sadar. Ya. Ya, kombalnya ya. Ya. Dari situ mulai akhirnya muncul bahwa ini udah nggak benar nih gitu. Akhirnya kita berjalan dan mencoba memperbaiki semuanya itu. Alhamdulillah. berbagi apa yang pertama? Nasi yang waktu itu yang paling simpel, karena pada saat kita keluar dari, waktu itu saya masih ingat itu kondisinya di BIP, di depannya itu bukan BIP sorry, depan salah satu hotel di Jalan Braga, tempat tukang bubur. Jadi setiap anak gaul Bandung kalau keluar dari tempat itu pasti ke situ ngumpulnya. Nah pada saat itu kita ngeliat ada ibu-ibu dengan 3 anak yang tengah malam menjelang subuh itu bawa anaknya, terus bilang bahwa mereka belum makan. Nah dari situ kita akhirnya mulai berpikir dan itu salah satu titik balik saya. So, atau memberikan bubur? Ya, itu pas kita mau makan lihat itu akhirnya dikasihin gitu. Dan si ibu itu ketika ditawarin, ibu mau lagi nggak? Nggak usah pak, udah cukup. Kalaupun bapak mau ngasih, kasih aja yang lain. Banyak teman-teman saya juga yang masih kekurangan seperti saya. Dari saat itu yang kita lakukan. Ngajak kawan Ya, saat itu? ngajak teman-teman waktu itu cuma berempat waktu itu. Saya bilang karena memang gue udah nggak mau lagi gini-ginian gitu. Udah mulai jenuh, capek. Ibu-ibunya usia berapa? Itu bawa anak 3. Anak 3. Nah itu dari situ aduh, pukulan berat buat saya secara pribadi. Dari situ kita mulai semuanya untuk melakukan perubahan. Ya, itu yang titik balik yang pertama, yang kedua gitu. Setelah dulu yang pertama sama ibu sendiri. Jadi itu di situ kita mulai melakukan berpikir bahwa jadilah manusia yang bermanfaat untuk yang lain. Percuma lu jadi orang kalau lu nggak punya manfaat, mendingan mati aja. Udah. Minum dulu aja, minum dulu.
Halus ya. Ini sobat master nih langsung hiruk pikuk beliau tuh diisi dengan dunia gemerlap. Tapi pada satu frekuensi dia menunjukkan satu sisi yang mungkin kontra batinnya langsung meruntuhkan keramaian hidupnya. Semenjak saat itu beliau langsung titik balik awal yang bagaimana merubah satu dimensi ke arah yang lebih baik. Pengalaman cerita menarik tadi sekitar tahun berapa Kang? Itu 89. 9 bro. Bandung saat itu masih Gila. gila. Tahun 80 itu masih edan gitu. Nah ini akan Ibu 89 menemukan satu formula. Kenapa ada orang di kota Bandung sampai belum makan? Ya. Dan Bapak Tibok, sorry Kang Tibok itu akhirnya tergugah batinnya dengan kawan-kawan untuk berbagi. Dimulai dari bubur, kemudian berkembang ke ibu apa? Ya. Kemudian lanjutnya Akhirnya kita banyak sih nasi jadinya itu berbagi, dan terus perkembangannya ya makasih. Perkembangannya kita lanjutin sampai akhirnya saya nyelesain kuliah hanya 2,5 tahun di Bandung. Saya 2,5 tahun kuliah di Bandung, terus saya memang pada saat itu cerita sama ibu, tapi karena memang ada tanggung jawab yang harus saya lakukan, saya bekerja dulu. Bekerja selama 3 tahun, saya menjadi pegawai negeri, dan setelah itu saya berhenti. Itu kemudian setelah kejadian itu ya. Kang mewakafkan Waktu itu belum terlalu ini, karena memang masih tergoda lah ya, masih usianya masih labil. Nah setelah itu saya bekerja. Nah itulah titik balik yang benar-benar membuat saya momen yang memang benar-benar membuat saya sudah meninggalkan semuanya itu di usia 23 tahun. Ketika saya memberikan sesuatu hadiah pada ibu, saya udah kerja waktu itu udah 3 tahun bekerja menjadi pegawai tetap. Saat itu ibu saya cuma bertanya, "Kak, gaji kamu berapa sebulan?" 500.000. "Kamu ngasih mama sebulan mau sampai 1 juta kayak gitu, dapat dari mana?" Tapi selama 3 tahun itu ibu saya nggak pernah mau terima uang saya, nggak pernah mau terima. Sampai akhirnya di titik terakhir itu ibu saya bilang, "Dari mana kamu mendapatkan semuanya ini? Dari mana kamu dalam 3 tahun kamu bisa punya rumah, bisa punya kendaraan?" Dari situ saya diem, nggak berani ngejawab. Saya hanya nemuin, minta maaf, saya singkat ini. Sejak itu saya berhenti kerja, dan di situ titik awal saya mendedikasikan diri bahwa hidup saya untuk umat. Dari situ, dari usia 23. mewakafkan diri Ya. untuk kemaslahatan Ya. yang banyak yang dibantu. Alhamdulillah, ya, Gerakan itu keluarga saat itu mendukung. sangat mendukung. Alhamdulillah tidak pernah ada yang melarang. Bahkan dari ibu sendiri, waktu itu kan saya ngejual apa yang saya miliki saat itu, terus saya bertanya, "Mam, ini gimana bagusnya? Tanggung jawab kamu. Karena kamu yang sudah melakukan, pertanggungjawaban kamu sama yang di atas, kamu yang harus bertanggung jawab." Cuma ibu saya malah jadi nambahin, "Mama titip ini." Ya Allah, ini aja belum tahu mau gimana. Dan akhirnya itu tahun 93 saya mulai melakukan keliling Indonesia untuk berbagi, mengkampanyekan arti berbagi. Saya keliling Indonesia dari tahun 93 itu sampai sekarang, kalau itu sudah 6 kali saya keliling Indonesia. Dan itu waktu itu pertama itu berbekal hanya dengan carrier, tapi isinya uang. Isinya uang. Jadi setiap ketemu apa yang harus saya bantu, saya bantuin. Nah, ternyata di sela-sela itu perjalanan itu bukan menghabiskan uang, tapi justru semakin bertambah, dan akhirnya sampai semakin bingung. Terus di Lampung juga pada saat itu, saya masih ingat di Lampung waktu itu, zaman tahun 93-94, gubernurnya Lampung itu Pak Pujono Pranyoto. Saya masih hafal betul, beliau sampai mempersilahkan saya masuk ke ruangannya, saya sarapan, saya mandi, sarapan di situ. Karena pada saat itu beliau melihat saya tidur di halaman kantor gubernur, dan ketika pagi saya cuci muka di situ. Itu bentuk protes apa emang tidak ada tempat? Saya tidak ingin memakai uang itu untuk kepentingan saya pribadi. Gitu. Jadi saya pikir bahwa saya nggak nyaman juga kalau pakai uang ini. Gitu. Jadi saya cari tempat yang nyaman memang
Bisa tidur. Akhirnya saya tidur di emperan kantor gubernur waktu itu. Apa yang pertama kali Pak dari staf gubernuran melihat Akang tidur di sana? Pas saya cuci muka, pas kebetulan Pak Gubernurnya masuk. Oh. Kamu ngapain di situ? Oh, mohon izin Pak, saya mau coba. Dari mana kamu? Saya bilang dari Bogor. Ternyata beliau dulu pendidikan di Bogor juga. Oke. Beliau pendidikan Bogor, jadi akhirnya saya disuruh masuk dan ngobrol. Ternyata temennya almarhum bapak saya. Oh, Pak Gub itu? Iya, betul. Alhamdulillah. Akang akademik di Bandung ada relevansinya dengan sekolah tinggi perguruan yang Nggak ada. internasional? Tidak ada. Jadi kontrak. Nggak ada. Iya. Oke. Malah saya ambil sampai ke gelar masternya itu di bidangnya tarbiyah malah. Ini menarik. Tarbiyah pendidikan agama Islam. Tapi satu sisi dia punya konsen terhadap kepedulian sosial. Jadi kalau Akang sekolah tinggi pendidikan sosial mungkin relevan ya. Ya. Mungkin relevan. Ada. Tapi ini yang sangat menarik adalah ketidakrelevannya karena bertolak belakang. Ya. Aktivitas dengan akademik yang dipegang walaupun esensinya Dapat. gitu kan. Betul. Oke. Nah, apakah itu masuk ke kategori pekerja sosial atau pejuang sosial? Kalau saya tidak pernah mendeklarasikan sebagai pejuang sosial atau pekerja sosial. Kalau pekerja beda ya dengan pejuang sosial ya. Oke. Pekerja sosial itu berdasarkan SK biasanya. Oke. Dari pemerintah. Dan jadi ada relawan yang memang berdasarkan SK yang disebut dengan pekerja sosial itu. Oke. Dan juga ada memang pejuang sosial. Nah, saya sendiri sebetulnya saya tidak pernah mendeklarasikan diri bahwa saya pejuang sosial, saya pekerja sosial enggak. Tapi nggak tahu deh. Agam tuh dulu tuh. Sama Tony itu. Agam sama Tony itu yang ngeriset. Saya malah bilang sama teman-teman yang lain, selalu saya bilang sama sahabat-sahabat bahwa saya adalah orang pedit. Saya orang yang kikir, saya orang yang pedit. Artinya semua harta yang saya miliki sekarang ini akan saya bawa ke tempat saya nanti terakhir tinggal. Jadi di akhirat saya nanti akan saya bawa itu semua harta saya. Subhanallah. Jadi sekarang saya titip-titipin dulu ke orang lain gitu. Oh. Deposit ya. Nanti kan amal jariah nih. Tiga amal yang tidak akan putusnya Ustaznya. Anak yang soleh mendoakan ibu bapak, kemudian ada salah. Kedua amal jariah. Hiji itu adalah Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, benar. Itu yang akan terus mengalir, ngocor, tidak ada jedanya. Nah, ini salah satu yang digagas beliau itu menjadi inisiator, mungkin bisa menjadi inspirasi bagi gerakan untuk selanjutnya. Nah, ini kalau kondisi sekarang dengan pandemi ini, gerakan sosialnya seperti apa nih, Kang? Tetap berjalan. Oke. Tetap berjalan. Hanya? Tidak pakai hanya. Oh, tidak pakai hanya. Kita soalnya loyalitas tanpa batas, jadi berbuat sesuatu tanpa tapi. Loyalitas tanpa batas, berbuat sesuatu tanpa tapi. Jadi bagus sih, hampir sama loyalitas tanpa kertas. Nah, itu. Ya, tahu nggak tuh? Sama siap. Ada yang sama ya. Karena tidak ada SK, Bro. Iya betul. Itu kan Betul. tidak SK, artinya ada yang diperjuangkan spirit untuk investasi di akhirat. Ya, setuju. Itu dia yang luar biasa. Ya. Yang harus dibagikan kepada yang lain. Dibagikan apa diracuni? Ulah bahasa kasar karena secara tidak sengaja juga mereka kan tertarik dan teracuni. Betul. Mungkin apakah faktor hidayah bermain di sana? Insya Allah pastinya. Okay. Karena banyak juga teman-teman yang mengatakan kalau tadi dibilang bahwa basic saya di tarbiyah tapi tidak nyambung dengan apa yang saya lakukan sekarang. Betul. Teman-teman mengatakan bahwa syiar ente mah tema kemik, Ya. tapi berbuat langsung. Jadi kayak kita ketika tangan kanan memberi, ajarkan tangan kiri untuk mengajak dan merangkul. Merangkul dan mengajak gitu. Oke. Jadi tidak seperti dulu tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Berarti tangan kiri diajar sebenarnya terus cebok we hungkul gitu. Artinya mulai mengajak ya, yang lain. Gitu. Tapi sulitkah kondisi dengan sekarang di masa pandemi berbaginya? Kalau banyak orang bilang mengatakan di masa pandemi ini sulit. Oke. Orang bilang. Tapi kalau saya tidak merasakan hal itu, alhamdulillah. Oh. Karena yang pertama harus saya sampaikan, saya dapat ambulan itu bulan April, ketika awal-awal pandemi. Ada orang telepon, Kang Tibob, tolong ke Bekasi ambil ambulan. Saya dikasih ambulan, unit baru. Ambulan? Ya, itu April kemarin. Jadi kalau dibilang sulit nggak? Enggak, saya dapat ambulan buktinya. Berjalan setelah itu bulan Juni
saya dikasih hadiah ulang tahun sama seorang sahabat saya, satu mobil Ford Ranger. Buat mobilitas juga. Iya, Naik gunung turun gunung. naik gunung turun gunung. Daripada itu mobil keluarga kan kasihan, istri juga jadi ini. Ini gue kasih hadiah buat lu. Gue yakin bahwa ini akan menjadi manfaat ketika gue kasih ke lu. Alhamdulillah. Jadi kalau dibilang sulit, itu sebenarnya bagaimana kita menyikapi. Ketika kita bilang hidup ini sulit, ya udah, kan doa lu itu, ya udah dibikin sulit aja. Disulitin. Tuhan tuh akan mengiyakan apa yang kamu katakan ya. Ucapan itu adalah doa. Betul. Oke. Lalu dengan kondisi sekarang seperti ini Kang Tibob, siapa orang yang mendukung Kang Tibob seperti ini? Saat ini yang paling mendukung adalah istri dan anak-anak. Oke. Istri dan kedua anak. Oke. Terima kasih. Sehingga apa yang membuat? Kalau tanpa izin mereka saya nggak bisa. Oke. Mendukung Banget. Makanya saya bilang karena mendukung ini, apalagi di era pandemi ini, anak kebetulan sekolahnya harus dari rumah. Ini satu momen bahwa ini mungkin bahasa lain dari Allah ketika saya berbuat, mereka yang mengizinkan, ajak. Saya ajak mana-mana mereka. Oke. Sampai ke lokasi bencana pun saya ajak. Oh? Dan mereka fine aja gitu. Jadi waktu keluarganya terpotong dengan aktivitas aman-aman saja. Aman-aman saja. Makanya saya ajak mereka. Oke. Ada cita-cita besar Kang Tibob? Cita-cita besarnya pasti ada ya. Tapi kalau saya sih untuk saat ini saya ingin mengajarkan anak-anak saya untuk bisa melakukan paling tidak hal yang sama apa yang saya lakukan. Contohnya? Dan mereka sudah bisa melakukan itu. Contohnya? Yang paling besar sudah beberapa kali membuat saya menangis. Oh ya? Oh ini? Waktu itu ada satu anak dampingan kita yang terkena kanker nasofaring di Kerawang. Kita bikin live waktu itu pakai salah satu media sosial dan dia ngeliat anak ini mau dioperasi kalau punya PS3. Nah pada saat itu dia usianya 5 tahun. Dia minta hadiah PS itu. Saya kasih. Begitu saya pulang ke rumah, ternyata PS itu sudah dirapiin sama dia. Ini untuk Adodi. Tanpa perintah, tanpa itu. Oh, ini buat Adodi lebih butuh ini. Alma enggak sih, kasihin aja. Itu benar-benar, wah gila. Saya berpikir bahwa apa ya? Kalau dibilang berhasil mendidik sebetulnya berhasil, tapi ini kecepatan gitu. Gitu. Dan alhamdulillahnya sampai saat ini jajannya dia tidak pernah tahu uang. Sampai sebesar sekarang kalau disuruh milih 2.000 sama 10.000 pasti dia milih 2.000. Oh? Karena dia tahu 2.000. Dan dia setiap dia bilang, "Pak, uang AA simpen ya. Nanti setiap minggunya dia pengen membeli Al-Quran." Jadi setiap hari Minggu kita beli Al-Quran, dia nanti yang ngasih ke orang. Alhamdulillah. Nah itu cita-cita besar saya adalah menjadikan anak-anak saya tauladan bagi yang lain juga. Oke. Jadi saya nggak mau ngedidikan banyak biasanya gitu ya. Ngedidik orang lain bisa, tapi ngedidik anak sendiri malah nggak benar. Nah itu. Oke. Itu sih. Investasi aset terbesar ya? Iya betul. Yang memberikan tenaga ekstra. Betul. Di tengah kelelahan. Betul. Subhanallah betul sama. Udah sekolah? Sudah, kelas 2 sekarang. Kelas 2. Betul. Terus ibu gurunya tahu beliau punya aktivitas seperti apa? Punya jiwa sosial tinggi gurunya? Gurunya tahu, makanya gurunya juga selalu bilang ke ibunya, "Ibu lagi ada di mana?" "Udah di mana?" "Ya ada, ibu mah sering keluar kota," kata gurunya. Karena saya sering ajak-ajak, saya yang salah ngajak-ajak. Tapi saya berpikir gini, daripada nih anak di rumah terus main sama lingkungan sekitar, kita juga kan nggak pernah tahu ya. Bukan artian curiga sama sekitar, kita nggak pernah tahu dalam kondisi seperti ini siapa yang terdampak, siapa yang terkena. Daripada saya juga nggak tenang di luar, mendingan saya bawa aja semua. Kalau nggak percaya boleh nanti dilihat di mobil saya tuh full barang-barang. Dari mulai baju sampai keyboard juga ada. Nah ini nih, bagaimana pengertian kondisi pandemi terhadap masyarakat, susah nggak? Bahaya pandemi menurut kacamata sosial nih. Kalau yang awal justru yang sekarang ini yang lebih susah memberikan pengertiannya, apalagi dampak di Bandung ini sangat luar biasa sekarang ini, saat ini dengan meningkatnya. Bahkan kemarin di Jakarta itu Tower 5
Wisma Atlet. Kebetulan saya juga aktif di sana. Oke. Baru 1 hari sudah masuk 1000 yang positif. 1000. 1000 Buset. asli. Nah, tadi malam juga udahlah, udah ngeri banget. Makanya tadi saya bilang, aduh, saya minta izin beberapa kali. Dia bilang boleh pergi tapi mama ikut sama anak-anak. Tapi saya berat, untuk yang sekali ini saya berat ngajak mereka karena memang benar-benar kondisinya lagi apa ya, lagi ini trafficnya lagi tinggi. Iya. Kita juga agak ngeri. Saya juga nggak mau, makanya saya bilang saya abis ini kita mending ke Garut aja nih. Kita mau ke Garut aja. Iya. Sosialisasi di Garut. Jadi terus saat ini selain dari pejuang sosial, aktivitas Akang saat ini apa yang digarap? Untuk apa nih? Sekarang aktivitasnya kan tulis buku infonya. Oh iya, lagi nulis buku, itu pun permintaan dari beberapa sahabat. Karena ada bahasa Ars Longa Vita Brevis. Apa tuh? Hidup itu pendek, seni itu langgeng. Jadi lakukan sesuatu yang bisa ditinggalkan untuk generasi yang akan datang. Oke. Salah satunya mungkin berharap kenapa harus buku, karena Indonesia minat bacanya sudah mulai menurun. Turun. Itu harus kita ini lagi. Gerakan literasinya. Literasinya harus diperkuat lagi. Oke. Dan kebetulan teman-teman juga mau membantu untuk melakukan hal itu. Jadi insya Allah secepatnya akan dibuat. Oke. Akan jadi lah. Oke nih. Apa nih yang akan diangkat di buku itu? Di situ Bocoran yang aja, tadi. sekalian promoin nih. Namanya tetap Loyalitas Tanpa Batas, si Di judulnya. atas tanpa kertas tuh. Di ujung pelangi sendiri tapi tak sepi. Oke. Gitu. Di ujung pelangi. Sendiri tapi Sendiri tak tak- sepi. tak sepi. Gitu. Oke. Kan biasanya kalau orang di ujung pelangi itu sendiri sepi. Nah ini kita buat tidak sepi karena banyak warna di dalam sana. Oke. Gitu, nantilah itu bukunya dikasih lah Mas. Ya, oke. Gitu. Ini menarik nih. Apa nanti beredar apa kalangan tersendiri, apa dijual untuk umum? Kalau untuk nanti sih jadi merchandise rencananya. merchandise, poin. Heeh. Jadi kalaupun dijual untuk umum juga, saya tidak ingin orang membeli hanya sekedar untuk gengsi, Oke. gitu. Tapi kita akan memberikan memang orang-orang yang mau membaca, Yes. gitu. Oke. Karena banyak sih sekarang soalnya, oh gue punya buku ini loh, udah pernah baca belum? Hanya ini aja gaya hidup. Iya betul. Oke. Yang penting diposting lah, oh saya punya buku ini, gitu. Betul, bro. Nah, ini baik lagi ke ketika ada bencana apa dimanapun, ada pengalaman menarik nggak yang menarik selama menangani bencana? Terakhir justru yang menarik itu kemarin waktu pas dari semua ya, banyak sih yang menarik sih waktu pas di Lombok, yang sama Asmi ada satu orang anak yang merelakan dirinya menjadi kasarnya dia ngambil bahan-bahan makanan Oke. untuk pengungsi di wilayahnya dia sendiri nggak tahu, tapi karena tidak punya uang jadi dia akhirnya menggadaikan dirinya ke orang ini, ke tokonya. Menggadaikan di dalam tanda kutip. Ya, dia bikin perjanjian kalau dalam waktu 3 bulan ini tidak bisa terbayar, saya akan membantu di toko ini seumur hidup saya tanpa digaji. Itu luar biasa. Terus apa yang ditindak? Saya baru ketemu ya. Apa yang diambil tindakan? Saya waktu itu langsung marahin, karena saya bilang lu konyol. Tapi ternyata pas saya datang ke tokonya itu dan saya bayar waktu itu, kan, yang punya tokonya justru berterima kasih. Lucu ya. Berterima kasih gini, kalau pada saat itu dia tidak datang, saya tidak tahu barang saya mau dikemanain. Karena saya yakin bahwa toko ini akan tutup lama, barang ini akan membusuk dan tidak menjadi apa-apa. Jadi kalaupun dia tidak bayar, saya ikhlas, kata yang punya toko. Lucu kan, keren. Iya. Nah, itu luar biasa, itu luar biasa banget. Tapi Kang Timo bayar juga? Bayar tetap, karena itu memang kewajiban. Kewajiban. Ya? Kewajiban. Terus yang terakhir kemarin ini nih, junior yang besar lagi. Ketika kita turun di banjir Bekasi awal tahun kemarin, kita kurang personil dan dengan gagahnya, Pak A ikut. Waduh, saya bilang apa gimana ya? Duh, kita perlu orang, tapi memang buat pegang perahu aja pada saat kita turun evakuasi, kita ngambil orang, ini perahu harus tetap ada yang megang. Ya udah kita kasih tahu dengan pengamanan yang ekstra gitu. Masalahnya anak nih ke bawah palin, aduh. Anak dan anak babinya. Bisa digambreng sama istri kan. Alhamdulillah, tapi itu berjalan 3 minggu. Ngajak dia, aduh luar biasa makanya. Dan jadi benar-benar nih anak-anak sudah mulai ngikutin apa yang saya lakukan. Jadi sampai akhirnya saya sekarang mulai rada ngerem. Jadi tidak terlalu vulgar di depan mereka melakukan sesuatu. Jadi biarkan mereka sudahlah, cukup dulu.
Oke. Gitu. Jadi sudah mulai apa ya tertanam. Sudah mulai aware dia. Jadi apa sistemnya udah mulai masuk gitu ya. Dan ini menjadi awal yang baik gitu menurut aku. Amin. Tidak Amin. semua anak bisa Amin. memiliki naluri seperti itu. Amin. Amin. Nah, terus kegiatannya akan dilakukan ke depan apa nih? Kalau untuk kegiatan sosial tetap kita sih tidak muluk-muluk, dan saya orang yang tidak punya rencana hidup. Betul? Mm. Bukankah planning harus? Hmm? Tidak juga. Enggak juga sih, soalnya banyak ini malah justru kita mengecewakan orang. Jadi saya mah kalau kata anak-anak bilang, si Oma paling enak ya tidur nggak bikin apa-apa, bangun nggak bikin apa-apa. Karena ketika bangun pagi, kita misalnya berencana nih, hari ini kita kesini ya, besoknya itu ternyata berubah karena urgensi, kasusnya lebih penting. Nah itu saya tidak mau mengecewakan yang lain. Oke. Jadi saya bilang, saya tidak janji ya, tapi saya akan upayakan, selalu begitu. Jadi ketika hari ini rencana saya tadinya mau ke Jakarta, saya tiba-tiba, ya udah, Papa pilih mana? Papa pilih kesini dulu. Kenapa? Urgensinya. Kalau saya ke Jakarta ngebantu, sebentar selesai hilang. Tapi kan kalau di sini ini akan bertahan dan juga akan banyak orang lebih banyak tahu. Oke. Gitu. Nah, Juga. Kang Tibob nih, Kang Tibob kan seorang pejuang sosial nih. Ini pandangan masyarakat terhadap Akang tuh bagaimana? Pandangan masyarakat mesti ditanya ke masyarakat berarti. Asumsi deh. Oh gitu. Perantingannya. Nggak tahu, saya selalu bilang bahwa saya orang gila gitu loh. Saya ini orang gila yang itu tadi jadi harta yang saya miliki itu, kecuali anak istri ya, itu menjadi milik masyarakat, milik umum lah. Mobil kalau ada yang mau pakai mah enggak gitu, karena itu bukan milik saya, itu hanya titipan. Saya punya beberapa tanah dan itu juga seperti itu. Ketika orang bisa mau memanfaatkan, mangga. Karena saya tidak mau nanti di yaumil akhir ketika ditanya, kamu punya tanah Dari mana dan ke siapa? dari mana dan untuk apa? Ya saya sih cuma bisa bilang paling, manggawe taruskeun kan nganggo gitu. Gitu. Jadi bukan suatu kebanggaan punya harta yang banyak tapi tidak bermanfaat. Betul. Gitu. Oke. So, buat generasi berikutnya, generasi penerus, generasi muda, apa yang akan disampaikan pesannya? Kalau pesannya untuk generasi muda, lakukan yang terbaik apa yang menurut kamu mampu. Lakukan Yang terbaik yang terbaik yang menurut kamu mampu. yang menurut kamu mampu, sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan ya. Oke. Kalau orang Louis Liang atau Ciwidey bilang mah, don't touch what can you afford. Jangan kau sentuh apa yang tidak bisa kamu lakukan. Karena pada akhirnya kamu akan membunuh diri. Kita nggak bisa nih, saya nggak bisa jujur saya di IT saya kurang. Dan saya mengakui itu. Oke. Dan saya tidak mau menyentuhnya. Karena ketika menyentuhnya dan saya memaksakan diri, maka saya akan menjadi orang bodoh selamanya. Karena saya terusnya udah, padahal saya memang sudah bukan di situ faknya. Gitu. Yang lebih parah ke delete semua. Nah, Bermasalah baru muncul. Oke. Betul. Aduh ini Kang Tibob ini menarik di sini yang kedua. Ada beberapa gang yang mungkin bisa diambil hikmahnya nih Kang. Ternyata benar bahwa hidup itu harus bermanfaat poinnya ya. Betul. Bukan apa kita serasa dan sebagaimana ya. Betul. Oke. Makanya saya sampaikan kemarin, apakah susah menjadi orang kaya? Oke. Ada orang bertanya seperti itu. Saya bilang tidak. Oke. Kok bisa bilang tidak? Ya, karena kaya itu relatif. Oke. Tapi saya bilang bahwa orang kaya itu adalah orang bisa berbagi dengan orang lain. Itu disebut orang kaya. Berbagi dengan orang lain kaya. Ya. Nah, kalau agam kaya masalah ya kayaknya. Ya setidak-tidaknya, tapi bagaimanapun kekayaan itu tetap harus berbagi dan harus disikapi. Betul. Hanya satu menyikapinya bagaimana kita cara mengelola, Betul. mengelola konflik, mengelola kepekaan, mengelola naluri. Karena itu adalah bagian dari tugas kita sebagai manusia. Betul. Ya, secara manusia. Oke. Nah ini di terakhir diskusi nih, ada pesan buat Master Sobat MPTV ini apa? Gerakan Akang ini bisa mengilhami, bisa menginspirasikan. Oke. Untuk sahabat-sahabat Master ya, jangan pernah berpikir jauh, tapi coba mulai dari sekarang tengok tetangga depan belakang, kiri kanan. Apa yang bisa kamu lakukan untuk mereka, lakukan. Good. Oke, jangan lupa di like,
share, share, komen, komen, subscribe gitu ya. Nah, benar catat aja. Oke, Jangan Kang, lupa ya. Jangan lupa, benar. Ini gerakan Kang Tibob ini sangat istimewa karena mungkin manusia pilihan ini. Tidak semua orang bisa punya kemampuan untuk melaksanakan. Hanya baru keinginan mungkin tanda kutip. Tapi gerakan Kang Tibob ini menjadi simpul inspirasi gerakan bagi kemaslahatan umat. Bukan dipotong, bukan karena saya ya. Yes. Tapi karena orang-orang sekitar saya. Oke. Istri, anak, sahabat-sahabat yang pasti akan mendukung. Oke. Saya tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa yang lain. Ya. Good, setuju. Kang, ini 3 kata nih. Aktivitas alumni malam minggu menurut Akang itu apa? 3 kata. Keren, Kegiatan nih. Keren. 1, 2. menginspirasi, Oke. 3. banyak manfaat. Oke. Nah, ini Sobat Master, ini 3 kata menjadi kata kunci penutup bahwa dengan keren, inspirasi, dan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi gerakan simpul untuk selamanya. Tepuk tangan buat Kang Tibob. Terima kasih Kang Tibob atas waktunya. Nah, Idin Bapak Idin. Sampai ketemu di episode berikutnya. Thank you, selamat Kang Budi Langit. Sampai ketemu di Alumni Malam Minggu berikutnya. Sampai tomorrow. Aduh. Thank you. Terima kasih.